Oke, minta jemput dulu. Coba minta jemput mama deh sekali-sekali. Sama papa sempat SD ku tuh mencair baru jemput. Halo ma, jemput. Iya, tunggu. Wih, kok cepat betul ma? Dijemput lama salah, dijemput cepat salah. Lama-lama gak mama jemput kamu nih. Ah iya, janganlah bah marah-marah. Ya udah, ayo cepat turun. Ya ampun, belum naik bah aku mah. Kau udah disuruh turun bah. Mampir beli rambutan dulu ya. Ini berapa sekilo? 50.000 itu, Bu. 30.000 ya? Perasaan tadi cuma beli rambutan. Kok lamanya kayak ngantri bakso? Udah, ayo. Aduh, akhirnya bisa cepat-cepat sampai rumah. Mampir ke Dubai dulu ya, beli kerupuk. Mas, kita udah pulang ke rumah. Kok malah ke akhirat, Mas? Udah, diam dulu kamu situ. Mas, bensin 20.000. Di blender, gak pakai topping. Bensin kok di blender? Aduh. Wah, koleksi kalian lengkap banget, bagus-bagus lagi. Iya, ya jelas lah, kita kan sultan. Kalau anak orang miskin kayak kamu, masa nangis aja di pojokan? Aish, kamu kenapa sih? Kayak tiap kali saya ngomong kamu dicat terus. Udah, Celo, ngapain kamu belain mulu sih? Kamu kan bisa ngapain kepala kepala kamu sendiri. Dari perebutan kita ini aja udah beda level. Ya sadar diri kok, Ais. Tapi kalau cuma sekedar suka sama barang-barang lucu doang kan gak dosa. Yang suka minimos Celo, like. Lihat ya tas aku, materialnya ada bulu-bulu gitu, mewah banget kan? Ini tas Celo dan matanya bisa kedap-kedip kalau hidungnya ditekan. Terus tumbler aku ini bahannya dari stainless loh, bisa nyimpen dingin lebih lama. Botol minum Celo biasa aja sih, sedotannya di sebelah sini. Apanya yang biasa, Celo semua barang yang kau pakai itu spiegel kan? Kata kecil motor aku. Ada kalkulator rahasianya. Kotak pensil Celo juga ada kok. Tuh, tombol ini buat penghapus, yang ini buat ambil pen atau pensil. Kalau ini serutan, interiornya kayak gini, belakangnya bisa tulis nama dan ada slot juga. Kotak bekal aku Cina manual dong. Kalau tempat bekal Celo minimos. Terakhir buku aku juga Cina manual loh. Lihat deh, lengkap banget kan dan semuanya serba Cina manual. Itu buku kamu Celo, kok tebal amat? Norak dan kampungan deh. Hah, soalnya ini emang bukan buku, Aish. Jadi bagian dalamnya itu kayak gini kalau resletingnya dibuka. Ada macam-macam alat tulis, pensil warna, dan spidol dengan motif minimos yang udah lengkap banget. Kalian pilih. Yang mana? Komen! Kamu kenapa nangis, Juliet? Snow, kalau aku koit, aku bakal izin kamu buat nikah lagi. Entah sinetron drama Cina apa lagi yang dia tonton kali ini. Kenapa kamu malah diem aja? Jawab dong. Jebakan Snow, fix ini jebakan, jangan terpengaruh. Enggak, Juliet. Aku nggak akan nikah lagi. Kamu satu-satunya cewek dalam hidup aku. Mantap, pohon terus Gan. Catat dulu di buku dosa. Aku mau kamu bahagia, Snow. Aku mau ada cewek bisa gantiin posisi aku buat melayani kamu dan merawat anak-anak kita. Mereka butuh sosok ibu, Snow. No, jangan kepancing Snow. Makasih ya. Kamu baik banget. Tapi Snow, kamu bakal jadi duda selamanya. Emangnya kamu mau jadi jomblo abadi? Iya, Juliet. Aku nggak akan nikah lagi. Kalau pacaran lagi? Enggak. Aku udah koit loh, aku udah beneran koit ya. Nggak baca koit ya. Orang mau mesti di depan aku begini. Ih, kan misalnya. Gimana kalau kamu ketemu sama cewek yang cantik, pintar, body goals? Mana mungkin dia mau sama aku. Kalau dia mau? Dia bukan tipe aku. Kalau dia tipe kamu gimana? Dia bisa nyanyi loh, suaranya merdu. Kayak Leodora. Suaranya kalah sama Mahal ini. Aku sukanya musik rock. Gimana kalau kamu ketemu cewek mirip banget sama aku? Hati-hati Snow. Tunggu. Plok ketiplok. Iya, persis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini posisinya kamu udah koit nih. Iya. Bahaya woi. Kamu nggak akan bangkit dari kubur kan? Enggak. Berarti kamu nolak aku dong. Udah gitu, Juliet. Wah, gue di mana ini? Ah elah, tadi kan gue udah bilangin bro. Gantian bentar dong. Hah? Perasaan nggak kerja sambilan atau gue jadi ikutan? Ntar pas buka puasa, gue traktir lo makan sama minum sepuasnya gimana? Bener ya, awas tuh kalau bohong. Belum coba kerja, udah beduk aja. Emang rezeki anak sore tuh gak kemana. Lo duduk di sana, Gi. Bentar, gue siapin dulu. Gue mau kolak pisang tapi gak pakai pisang. Nih, Asik, alhamdulillah. lo ngapain emangnya kemari? Kebut gue, si Celo kan bergelas biola. Terus di rumah juga kosong. Papa mama gak ada, makanya... Di mata lo ada belek tuh, jorok banget sih. Hah? Serius? Dah belum? Kelar makan kabarin ya, gue lanjut kerja dulu. Kenyang, bro, gue balik ya. Tunggu bentar. Ini buat bawa pulang. Wah, makasih. Kenapa sih, Celo? Koko viral dong trending di YouTube nomor 1. Hah? Serius? Berarti kok terkenal dong? Nih lihat deh postingan TikTok si Axel.
Kami melihat anak kecil ini sedang menyapu jalan. Karena tidak tega, kami memberinya makan. Dan ternyata kedua orang tuanya, Papa mama nggak ada, makanya... dia terharu akan kebaikan kami sampai menangis. Karena itu, kami memberinya sesuatu untuk dibawa pulang. Dia terlihat senang sampai mengucapkan terima kasih berkali-kali. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar dapat menyebarkan dan berbagi lebih banyak kebaikan pada orang yang membutuhkan. Hah, kok jadi gini? Yang penting FYP bro. Anak setan. Males banget deh, malam minggu tuh biasanya Mimin nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok. Malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah, kalau bukan karena anggota kelompok yang dipilih sama Bu Guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh? Apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lu kan siluman ubur-ubur, sebangsa lah sama setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah? Bejir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja, di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Hah? Ada bel, bentar ya, gue buka pintu dulu. Kita jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapak aku bocor di jalan pas masuk terowongan. Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya, Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon nggak? Ada gitu? Boleh seru tuh kayaknya. Hah, gara nggak belajar dan melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuwung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah, lama juga ya. Berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118, Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Kok serem sih? Takut ya lo tuh. Belum lagi, banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik disertai aroma gula terbakar yang entah dari mana asalnya. Merinding woi. Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam. Sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada nyoba gula kebakar gak? Kayak bau karamel gitu ya? Iya lu. Bener? Hah? Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allah malah kesem tuh di kaman tuh. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean? Lihat Cia, hal ini cara bawa pica. Hah? Nona mau pica-pica? Bukan Cia, karena warnanya itu putih kayak sapi, cara balik aja jadi pica. Wah, lucu banget ya. Ya iyalah, itu kan harganya mahal, kelas. Aku tuh sebenarnya bingung sih sama kamu, Cia. Kok bisa ya anak orang miskin kayak kamu bestian sama anak sultan kayak Celo? Emangnya hati kamu nggak panas ya? Kamu nggak ngiri gitu ngeliat Celo pakai barang yang bagus-bagus, sedangkan barang kamu bekas semua? Aish, kamu kok ngomongin kayak ngehasut sih? Enggak sama sekali tuh. Hah, hati Cia tuh baik, nggak kayak kamu Ais, busuk. Nih Cia. Seriusan ini buat Cia? Makasih ya, boleh Cia buka? Yas. Oke, pertama kita buka dulu kotak kardusnya, guys. Oh iya, sambil nunggu, kalian udah like dan follow belum? Ada yang bisa tebak nggak ini apa? Cia hitung sampai 3 ya, tulis di kolom komen. 1, 2, 3. Ya ampun, kucing guys, gemoy banget. Warnanya dominan putih dengan kombinasi coklat di ekornya, dan matanya warna biru. Kita juga dapat tali panjang sama renda leher. Lihat deh guys, mirip banget sama kucing asli. Tapi ini sebenarnya tas, ada resleting di bagian belakangnya. Kalian bisa isi barang-barang lewat sini. Sekarang ayo kita pasang renda lehernya, warnanya pink gitu, ada kelincingannya juga. Ya ampun, gemoy banget gak sih? Oke, tinggal pasang tali panjangnya, kaitin aja di sisi atas dan bawah, selesai. Cia mau pakainya digantung aja kayak gini. Kita namain siapa guys? Komen. Ih, kenapa sih aku nggak dikasih? Aku juga mau. Hah, ngarep lu. Katanya kan kamu anak sultan ya, beli sendiri lah. Beliau berjanji akan melunasi seluruh tagihan rumah sakit dan juga biaya operasi mama kamu asal kamu bersedia menikah dengan beliau, Cia. Tunggu di sini, Ana. Sebentar lagi beliau akan datang. Bapak mau ke depan dulu ngecek tamu.
Nasib Cia gini amat ya. Pasti bos bapak udah kakek-kakek bau tanah. Hah? Aku setua itu kah? Kok ganteng? Cie terpesona. Enggak tuh. Denger ya, aku tuh terpaksa nikah sama kamu. Kenapa gitu? Karena aku udah jadi milik orang tahu. Maksud kamu aku? Ya bukan orang, aku aja gak kenal kamu siapa. Piu piu piu. Piu piu piu. Seru banget, besok kita main lagi ya Elliot. Kayaknya nggak bisa deh Cia. Kenapa? Kata papa, malam ini kita semua bakal berangkat ke Amerika. Gak mau. Jangan nangis Cia. Ini buat kamu. Pokoknya janji dulu. Nanti kamu harus cari Cia ya. Aku janji. Kamu masih nungguin aku kan Cia? Dah lama ya? Tifa, kamu aslinya lebih cantik ya daripada di foto. Nama aku Vian. Dia, Mak gue, kamu kok ikutan perjodohan gini? Pakai acara bawa mama kamu segala sih? aku orangnya gak suka basa-basi. Langsung ke intinya aja ya. Kamu punya mobil gak? Enggak, aku cuma punya motor. Maaf Ian, tapi gue nggak bisa. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Hei Tifa, tak boleh kacak macam tuh. Dia punya kendaraan saja sudah bagus. Kau tuh mater kali. Biarin. Kalau rumah punya nggak? Hah, nggak ada sih. Aku masih ngekos biar dekat sama tempat kerja yang murah-murah aja. Aduh, nanti kalau udah ada anak, nggak mungkin dong tinggal sempit-sempitan. Hai ya Nifa, rumah kita kan ada dua. Satu punya kau, satu punya mama. Bukan masalah besar lah itu. Lagi pula, uang tuh tak gampang dicari. Buat apa kau buang-buang beli rumah lagi? Gaji kamu sebulannya berapa? Cuma UMR Jakarta sih. Dilihat dari penampilan kamu, kayaknya gaji kamu lebih gede. Tapi, kalau udah nikah, aku bakal kasih semua gaji aku ke istri aku, biar dia yang pegang. Terus nanti kalau udah punya anak, dan istri aku masih mau ngejar karirnya, aku bersedia kok kerja sambil ngasuh anak dan bantu beberes rumah. Selama istri aku bahagia. Tifa, dia tuh jujur kali loh. Jarang mama jumpa lelaki begitu. Sudah, pilih dia saja. Hai. Selamat menempuh hidup baru ya, Ma. Mimi pinjamkan hotspot kamu ya Tifa. Wih lah, gak sopan banget sih lo main asal sembarangan ngambil HP orang gitu. Gue beri juga lo. Lebay deh kamu Tifa, Mimi kan cuma pinjam doang. Loh, internet kamu mana? Kok masih gak bisa sih? Orang gue juga fakir kuota. Balikin gak sebelum kepakan lu gue jalan tanya sama bakal acara lomba 17 santar. Sabar Tifa, sabar. Juliet, itu tugas kamu udah kelar. Udah, bentar lagi mau aku kumpulin nih. Gak boleh, harus Mimi salin dulu dong. Jangan Mimi, please nanti aku dihukum. Kamu kata sendiri belum TK kita galaknya kayak apa. Bodoh amat. Kan kamu yang kena, bukan Mimi. Pensil mana pensil? Juliet, kamu sengaja mau ngumpetin ya? Lain kali harus langsung gercep kasih Mimi ya. Ini pensilnya gak enak banget sih. Pelan-pelan aja, Mimi jangan digituin nanti. Bersih kamu Juliet, pelit banget sih kamu. Tadi kan ada pinjam. Patah. Jelek dan murahan sih kayak yang punya. Nih, cepet ajamin lagi Mimi mau lanjut tulis. Sudah mau umur-umur, sini bibir lu aja yang gue serutin. Sabar Tifa, sabar. Sabar? Lu masih bisa ngomong begitu Juliet? Sesekali lawan lah. Lu kagak ngeliat apa kalau aku tuh malu normalnya makin geluncak kayak gini. Dikasih hati malah minta ginjal. Pinjam ya Luna, pas banget Mimi lagi gerah. Tapi kok cuma satu sih, ini mah mana berasa. Kalau enggak, kamu yang pegangin deh Luna. Tapi arahin ke Mimi ya, supaya tangan Mimi gak pukul. Dasar pikmi gak tahu diri. Pelan sih, tapi dalam. Tifa, kamu udah isi biodata kamu? Nyoh, punya gue mana? Thank you ya. Nih Tifa. Lihat Nama Tifa Bell. Hewan kesukaan dinosaurus koma buaya. Agak lain nih betina. Lah, emangnya lu demen apa? Oh, beruang. Terlalu kio buat hamba yang hobinya gelutikan cupang. Caper deh. Kamu tulis kayak gitu pasti sengaja kan Tifa? Dibuat-buat banget, masa iya aneh itu? Mimi dong sukanya kelinci. Selera orang kan beda-beda, Mimi. No. Pasti demi dibilang si cewek paling beda sendiri. Gak FOMO, anti mainstream. Biar apa sih? Biar cowok-cowok pada kagum sama kamu, iya. FOMO muka lu klinis bemo. Gue lah mau demen apa kayak FOMO sih jadi orang Herman. Oh my god, kamu peka banget sih. Saya tahu aja Mimi paling suka sama beruang. Tadi ente bilang kelinci. Ini buat Juliet. Kok jual mulu sih, Snow? Mimi kapan? Mimpi boleh, halu jangan. Kesian. Wah,
kasih Snow. Oke, nggak pakai lama, langsung aja